Ya, kita tidak ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala hukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Ya, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, ya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kecuali ya milik Allah, ya. Dan hukum Allah ada dua model, ya, hukum Allah. Nah, bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah al-hukmul kauni, yaitu hukum kauni, hukum alam maksudnya. Yaitu hukum yang terkait dengan kejadian-kejadian alam. Yaitu kita harus meyakini bahwasanya semua kejadian di bawah hukum Allah. Semua kejadian Allah yang atur, ya. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Karena Allah Al-Mudabbir, ya, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan roda alam semesta atau mengatur alam semesta kecuali Allah. Dan ini adalah salah satu keimanan terhadap tauhid rububiyah, ya. Ini adalah tauhid rububiyah. Ya, karena kita tahu di antara makna rububiyah yaitu kita meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menguasai, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Namanya hukum al-kauni, ya, hukum al-kauni. Jadi tidak ada hukum yang berlaku kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan alam semesta, ya. Yang perjalankan segala hukum Allah, yang kejadian semua di bawah kehendak Allah. Tidak ada satu kejadian pun yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, yang kedua adalah al-hukmu syar'i. Hukum syar'i yaitu hukum-hukum yang undang-undang yang berlaku, ya, yang terkait dengan undang-undang yang undang-undang yang berlaku di antara manusia. Ya. Jadi manusia harus berhukum dengan hukum Allah. Dengan hukum-hukum undang-undang Allah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam semesta, yang mengetahui segala secara kompleks. Tidak ada satupun kecuali Allah yang lebih tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Allah yang menciptakan bumi, menciptakan manusia. Allah tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah turunkan undang-undang. Ya, kalau kita versi Islam yaitu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maka wajib bagi kita untuk menjalankan hukum-hukum Allah terkait dengan keluarga, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan hukum kenegaraan. Semuanya harus mengikuti undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Tuhan yang menciptakan kita, yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita, ya. Nah, di sini dua sisi. Dari sisi hanya Allah yang berhak membuat undang-undang,
Maka ini terkait dengan tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Ar-rububiyah. Ya. Tidak ada yang bikin undang-undang. Yang bikin undang hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu makhluk yang bisa menyamai hukum Allah Subhanahu wa taala. Makhluk keterbatasan. Dia hanya tahu sebagian sisi, dia tidak mengetahui secara makro, hanya mikro doang. Adapun Allah mengetahui segala sesuatu dengan perubahan zaman, dengan berbagai macam tempat karena Allah yang menciptakan semuanya. Maka Allah turunkan hukum yang cocok untuk setiap waktu dan setiap zaman dan setiap tempat sampai hari kiamat. Ya. Yang bisa bikin begitu cuma Tuhan, cuma Allah. Manusia terbatas, dia nggak tahu. Makanya kita sekarang banyak undang-undang yang dibuat akhirnya di demo, di ini dipeributkan, dirubah lagi, begini macam-macam. Ternyata mudarat. Demikianlah, ya. Demikianlah kalau dibuat oleh makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kemudian sisi kedua, dari sisi hanya Allah yang berhak buat undang-undang itu tauhid rububiyah, hanya Allah yang berhak menurunkan undang-undang. Dari sisi manusia wajib berhukum dengan hukum Allah, maka ini terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Karena ibadah, ya. Al-uluhiyah, atau tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Artinya kita berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Ya. Kalau kita berhukum dengan hukum selain Allah, maka kita menyekutukan Allah, ya. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Ya, tidak boleh mensekutukan Allah dalam hukumnya dengan sesuatu pun. Ya. Ya, tidak ada boleh yang menyamakan hukum Allah dengan hukum sesuatu pun. Nah, dari sisi ini kita hanya boleh berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum selain Allah, itulah tauhid al-uluhiyah. Jadi, masalah berhukum dengan hukum Allah bisa ditinjau dari sisi tauhid rububiyah karena Allah yang berhak membuat hukum, atau dari sisi kita, kita hanya berhukum dengan hukum Allah, maka itu tauhid al-uluhiyah. Saya ulangi, para dokter sekalian, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah. Hukum Allah ada dua. Ada hukumul kauni terkait dengan alam semesta, yang mengatur alam semesta, ya. La mu'aqqiba li hukmih, ya. Tidak ada yang bisa proses dari hukum Allah Subhanahu wa taala, namanya hukum al-kauni. Alam semesta ini tidak ada yang ikut bersama Allah, ikut serta mengatur alam semesta. Tidak ada. Semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid rububiyah karena kita meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang keluar dari keputusan Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Namanya al-hukmul kauni. Sebagaimana kita yakin bahwasanya semua kejadian alam tunduk dengan kehendak Allah, maka demikian juga al-hukum syar'i. Hukum syar'i itu undang-undang yang berlaku di antara manusia. Itu pun kita harus yakin hanya hukum Allah yang boleh berlaku. Hanya hukum Allah yang boleh berlaku. Kenapa saya katakan? Karena Allah Subhanahu wa taala dia Tuhan, dia yang lebih tahu tentang seluruh makhluknya, ala ya'lamu man khalaq, dia yang lebih tahu tentang seluruh makhluknya. Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah tahu, dan dia tahu perkembangan zaman, apa yang terjadi di masa depan, dan dia memilih hukum yang lebih pas untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia karena Allah lebih tahu tentang makhluk yang dia ciptakan. Maka tidak boleh kita samakan hukum Allah dengan hukum manusia yang penuh dengan kekurangan, yang hanya bisa memandang dari sisi mikro, tidak memandang dari sisi makro. Itu pun dia kalaupun bisa memandang dengan sisi makro, dengan mengumpulkan berbagai macam manusia yang melihat dari berbagai macam sisi, itu pun terbatas pada zaman itu. Jadi zaman lain berubah lagi karena dunia selalu berubah zaman dan waktu, ya, berbeda kondisi. Yang mengetahui secara makro, secara totalitas hanyalah Allah. Oleh karenanya hukum yang Allah turunkan itulah hukum yang berlaku untuk setiap saat dan setiap tempat. Baik, ini terlebih dahulu. Kita bahas. Baik. Sudah? Belum? Sudah. Baik. Yang kedua, kita lanjutkan terkait hukum ranah undang-undang atau hukum syar'i.
maka ada eh, hukum yang ada syariat dalam Islam ya. Bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Bisa pertama hukum-hukum yang jelas yang ada syariat dalam Islam secara tegas ya. Dan ini banyak. Contoh apa? Contoh misalnya hukum waris. Contoh misalnya hukum hudud. Itu orang yang berzina hukumnya begini, orang yang mencuri hukumnya begini, orang yang membunuh hukumnya begini. Hukum pernikahan, hukum perceraian. Ya, banyak hukum masalah jinayat, ya banyak. Jadi hukum-hukum yang kita kalau kita buka buku-buku fikih akan dijelaskan secara detail ya. Maka ini tidak boleh diotak-atik. Karena berarti mengotak-atik hukum Allah. Karena berarti mengotak-atik hukum Allah. Ini ranah yang tidak boleh tidak boleh diotak-atik. Yang kedua, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, yang kedua adalah hukum yang tidak ada syaratnya secara tegas. Eh, dan ini masuk dalam masuk dalam kategori al-maslah al-mursalah. Al-maslah mursalah itu adalah suatu kemaslahatan yang artinya dilepas. Kemaslahatan dilepas artinya kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat dan tidak juga ditolak oleh syariat. Itu namanya maslahah mursalah. Ya kalau kita artikan secara bahasa artinya kemaslahatan yang mursalah maksudnya yang terlepas. Terlepas oleh syariat itu tidak ditetapkan dan tidak ditolak, tidak dinafikan. Ya. Ini contohnya seperti apa ya? Contoh misalnya undang-undang lalu lintas misalnya ya. Undang-undang lalu lintas, misalnya undang-undang IMB atau bangunan ya. IMB misalnya pembuatan yayasan. Banyak hal yang seperti kesepakatan di kampung, kesepakatan aturan misalnya aturan gotong royong, aturan siskamling ya misalnya, kesempatan-kesempatan di kampung ya. Ya. Ini tidak ada jelas dalam hadis begini, dalam Al-Quran begini tidak ada. Tapi ini syaratnya harus ditinjau secara syariat. Ditinjau. Benar atau tidak? Maka wajib ditinjau secara syariat karena tidak tegas ya. Jika tidak melanggar syariat, di sini butuh ijtihad. Jika tidak melanggar syariat, maka wajib untuk ditaati. Jika ini hukum negara, maka wajib ditaati jika hukum negara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri, taatlah kepada penguasa di antara kalian. Artinya justru pada hukum-hukum yang tidak datang secara nas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang itu ada maslahatnya dan tidak melanggar syariat. Contoh seperti kita di sini misalnya hukum seorang nikah mestinya harus ada apa? Buku nikah misalnya. Ini demi kemaslahatan. Misalnya harus ada surat izin naik kendaraan, ya. Ada kemaslahatan. Kalau enggak, semua orang bebas dan itu berbahaya. Ada aturan lalu lintas. Ini semua enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi datang dalam Al-Quran secara global. Secara global yaitu bahwasanya kita mewujudkan kemaslahatan. Maka jika ada aturan undang-undang yang kita lihat ada maslahatnya, tidak melanggar syariat, maka wajib untuk kita taati. Justru ketika Allah mengatakan wa ulil amri minkum, taatlah kepada penguasa di antara kalian, justru pada hukum-hukum yang tidak ada Al-Quran dan Sunnah secara tegas. Adapun kalau pemerintah suruh sholat, ya nggak usah pakai pemerintah pun, Allah sudah suruh kita sholat. Pemerintah suruh puasa, nggak perlu pemerintah pun, kita sudah wajib puasa. Justru kita lebih fokuskan untuk taat kepada pemerintah pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia ada maslahatnya. Jadi hukum-hukum seperti ini yang disebut maslahat mursalah wajib ditinjau secara syariat. Jika tidak melanggar maka wajib ditaati. Jika melanggar syariat maka tidak boleh ditaati. Meskipun dari penguasa. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, misalnya, ya kalau misalnya penguasa menyuruh untuk melakukan yang haram atau menjual khamr misalnya atau untuk riba misalnya, kita tidak boleh taat karena akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan ranah hukum syar'i, bisa kita klasifikasikan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bacakan ayat-ayat dalil-dalil yang mewajibkan berhukum dengan undang-undang Allah. Ya, bukan undang-undang manusia. Ingat ya, kita berbicara tentang, jadi hukum syar'i sudah kita bagi dua, ada yang memang nas dan ada yang tadi masalah mursalah. Kalau masalah mursalah perkaranya lebih ringan, tinggal ditinjau sesuai syariat atau tidak. Tapi yang nas-nas tegas seperti hukum waris, hukum hudud, hukum ini, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak, di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Inna wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas. Ya, dan Allah menurunkan bersama para nabi kitab-kitab dengan kebenaran untuk berhukum di antara manusia. Demikian juga firman Allah, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas. Ya, Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas. Ayatnya jelas. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran dengan kebenaran litahkuma bainan nas, yaitu agar kau berhukum di antara manusia. Ya. Agar engkau Muhammad berhukum dengan Al-Quran di antara manusia. Jelas ini wajib. Tadi juga sudah kita sebutkan, Allah berfirman, Inil hukmu illa lillah. Ya. Ya.
Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada undang-undang kecuali undang-undang Allah. Dan ayat seperti ini sangat banyak ya. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya menolak hukum Allah ciri-ciri orang munafik. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa gerah berhukum dengan hukum Allah itu enggak, malas gerah berhukum dengan hukum Allah adalah ciri-ciri orang munafik. Di antaranya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 47 sampai 51 ya. An-Nur surat 24 ayat 47 sampai 51. Saya bacakan firman-Nya. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ta'na thumma yatawalla fariqum minhum ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka orang munafik ini berkata, kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan kami taat. Ternyata sebagian mereka berpaling setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan orang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkumu bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau disuruh untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ya, idza fariqum minhum, ada sebagian mereka berpaling, enggak mau. Ayo ikut Al-Qur'an Sunnah, enggak mau. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudhinin. Tapi kalau kebetulan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan keinginan mereka, semangat. Ya. Seperti hukum waris. Kalau Al-Quran Sunnah laki-laki dua bagian, semangat. Tapi ketika misalnya perempuan Al-Quran dan Sunnah laki-laki dua bagian dalam sebagian hal, tidak semua kondisi, perempuan satu bagian, saya enggak mau. Saya enggak mau hukum Allah. Karena dia tahu bagiannya sedikit, dia enggak mau. Atau sebagian wanita enggak, saya enggak mau hukum Allah. Kalau hukum Allah istri cuma dapat seperempat, kalau enggak punya anak, kalau punya seperdelapan, enggak mau. Saya mau ambil setengah harta suamiku, misalnya. Dia tahu itu bukan hukum Allah, tapi dia enggak mau. Ini ciri-ciri orang munafik. Wa iyyakulumul haqqu ya'tu ilaihi muridin afi qulubihim maradun amirtabu. Apakah dalam hati mereka ada penyakit? Amirtabu, atau mereka adalah orang yang ragu? Am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasul. Apa mereka khawatir Allah berbuat zalim kepada mereka dengan hukum Allah? Apakah mereka khawatir Rasulullah SAW berbuat zalim kepada mereka dengan hukum Allah? Bal ulaika humuz zalimun. Justru mereka orang-orang yang berbuat zalim. Innama kana qaulal mu'minina. Allah bedakan. Adapun sesungguhnya hanyalah perkataan orang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasuli, kalau diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang ciri, ya, ciri orang munafik. Di sini ada ciri-ciri orang munafik. Kalau diajak berhukum tidak mau. Sama ciri-ciri orang beriman. Semangat kalau diajak berhukum dengan hukum Allah. Ya, gimana hukum Allah? Kita tinggal nurut. Nah, ini. Sama demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. An-Nisa surat keempat ayat 60 sampai 62. Saya bacakan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada penguasa di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara umum, kalian berselisih tentang suatu perkara apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan hukum dengan hukum Allah semua berlaku dalam segala aspek. Selama itu ada hukumnya harus dijelaskan. Hukum terhadap istri, terhadap anak-anak, memberi hadiah kepada anak-anak harus ikut hukum Allah. Masalah hadana, masalah perceraian, masalah pernikahan, masalah tetangga, semuanya harus hukum. Selama ada hukumnya harus dijelaskan, dijalankan. Kalau enggak, maka masalah mursalah, tinggal lihat maslahat dan mudarat. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun ahsanu ta'wila. Ini lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka, mengaku-ngaku bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka merasa beriman dengan kitab-kitab Allah.
Tetapi ternyata hakikatnya apa? Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum kepada tagut, kepada hukum-hukum selain hukum Allah. Mereka enggak mau terima hukum Allah. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada selain hukum Allah. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin mereka disesatkan, setan sesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, ayolah mari kita menuju kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, kau akan melihat orang-orang munafik benar-benar yasudduna anka sududa, menghalangi orang untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tidak suka ada hukum Allah, hukum Rasul, enggak suka. Benci kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah. Orang munafik seperti ini. Meskipun mereka salat, meskipun mereka bayar zakat, meskipun mereka berhaji, meskipun mereka umrah, meskipun mereka berjihad ya, tapi kalau ternyata tidak suka dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah, ini ciri-ciri orang munafik. Ya. Jadi berhukum dengan hukum Allah, hukumnya adalah wajib ya, bukan hanya sekedar boleh, pilihan, alternatif, bukan alternatif. Hukum dengan hukum Allah adalah perkara yang wajib. Dan sudah kita jelaskan, ini adalah konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Berhukum dengan hukum Allah. Atau kita tambahkan hukum Allah, konsekuensi tauhid uluhiyah. Kemudian di antaranya Allah mensifati hukum selain hukum Allah dengan hukum tagut yang harus dijauhi. Tadi, yuriduna ayatahakamu ila tagut. Orang-orang munafik ketika disuruh berhukum dengan Allah, mereka tidak mau. Mereka mau berhukum dengan tagut, yaitu dengan hukum-hukum selain Allah yang bertentangan dengan syariat. Mereka lebih senang, lebih happy kalau ikut hukum selain hukum Allah. Mereka orang Islam, tapi maunya hukum dengan hukum selain hukum Islam. Kemudian di antaranya Allah mensifati dengan orang-orang, mensifati orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah dengan zalimun, fasiqun, ya, kafirun, dengan tiga sifat. Al-zalimun, al-fasiqun, orang-orang fasik, al-kafirun. Kata Allah, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka orang yang fasik. Allah juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Ini semua dan ayat-ayat seperti ini banyak yang menunjukkan ketegasan bahwasanya yang berhak menurunkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Tuhan pencipta alam semesta dan Dia yang mengetahui segalanya, Dia tahu maslahat dan mudarat, dan Dia yang tahu tentang apa yang terjadi di masa depan, maka tidak boleh seorang menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah? Selanjutnya ya. Hukum orang yang berhukum tidak, pertama hukum orang yang berhukum dengan selain Allah, dengan selain hukum Allah, dari sisi pembuat undang-undang. Yang kedua, orang yang maunya menyelesaikan masalah dengan hukum selain Allah.
Dia bukan pembuat undang-undang dengan hukum selain Allah. Hukum selain hukum Allah. Ini masyarakat maksudnya. Maksudnya masyarakat bukan pembuat undang-undang. Dua hukum yang akan kita bahas pada masalah ini. Karena ada yang kafir, ada yang tidak kafir ya. Yang jelas wajib bagi kita berhukum hukum selain Allah, wajib bagi kita untuk ingin hukum Allah tegak di bumi Allah ya. Itu semua cita-cita kita dan harapan kita. Bagaimana hukum dengan hukum yang pembuat undang-undang ya. Kaidah yang pertama yang harus kita ingatkan bahwasanya hukum asal orang yang berhukum dengan hukum Allah itu yang membuat undang-undang, orang yang membuat undang-undang atau gampangnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil maksudnya dosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Yaitu dosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Ini hukum asal. Apa dalilnya? Dalilnya banyak di antaranya. Pertama, perkataan sahabat Abdullah bin Syaqiq, "Maka na sahabatu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salat." Para sahabat memandang hanya salat yang merupakan yaitu memandang amalan yang ditinggalkan menyebabkan kekufuran hanya salat. Menjadikan kafir hanya salat. Selainnya jika seorang sengaja meninggalkan haji, sengaja meninggalkan puasa, dia tidak kafir. Di antaranya sengaja meninggalkan hukum Allah, maka tidak kafir. Yang disepakati oleh para sahabat sengaja meninggalkan salat itu yang kafir. Ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Syaqiq. Kemudian yang kedua juga yang menunjukkan bahwasanya hukum asal seorang berhukum dengan hukum selain Allah, satu hukum, dua hukum, tiga hukum, maka ini adalah kufur kecil berdasarkan tafsir Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata Ibnu Abbas, mereka yang tidak menjalankan hukum Allah adalah orang-orang kafir. Maksudnya kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin ya. Kekufuran kecil. Kufur tapi bukan kufur yang besar. Itu kufur di bawah kufur yang besar. Ibnu Abbas mengatakan laisa al-kufru alladhi tadhhabuna ilaih. Innama huwa kufrun duna kufrin. Kekufuran dimaksud dalam ayat ini bukan sebagaimana yang kalian persangkakan, tapi dia kufur kecil. Dia kufur kecil dan kita tahu dalam syariat terkadang Rasulullah menyebutkan kekufuran tapi maksudnya kufur kecil. Kemudian juga di antara yang menguatkan akan hal ini, yang membawa ayat ini kepada kekufuran secara mutlak,
kepada kufur akbar secara mutlak adalah Khawarij. Adalah Khawarij. Ya, ketika apa namanya? Uh, kubu Ali bin Abi Thalib ya mengirim wakil yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan kubu Muawiyah mengirim wakil Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma untuk berunding supaya mereka berdamai, maka Khawarij mengkafirkan kedua al-hakaman. Dua orang ini perwakilan dikafirkan dan mengkafirkan semua orang setuju dengan keputusan dua mereka berdua. Kata mereka ini hukum manusia. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka kafirkan. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, kalimatu haqqin urida biha batil. Perkataan mereka, dalil mereka sebutkan ya, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Untuk dalam rangka mengkafirkan para sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini perkataan yang hak karena disebutkan ayat, tapi maksudnya adalah kebatilan. Jadi yang menganggap bahwasanya semua menjalankan hukum selain hukum Allah langsung kufur akbar, ini mazhabnya Khawarij. Dari sini kita tahu bahwasanya hukum asal, Allah alam bisawab, hukum asal orang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kufur asgar. Tetapi kapan bisa menjadi kufur akbar? Pertanyaan. Namun, perhatikan, namun bisa berubah menjadi kufur akbar. Dalam bentuk-bentuk berikut. Dalam bentuk-bentuk berikut ya. Di antaranya orang berhukum dengan hukum selain Allah bisa menjadi hukum akbar, bisa jadi kufur akbar. Di antaranya pertama al-istibdal. Dia merubah semua hukum Allah jadi hukum selain Allah. Merubah seluruh syariat dengan undang-undang manusia. Jadi gambarannya ada suatu negara berhukum dengan hukum Allah. Misalnya mungkin saya nggak tahu mungkin di Arab Saudi misalnya atau di negara lain yang mungkin di Brunei atau di mana Allah alam. Intinya ada hukum Allah. Sudah tahu ini hukum Allah. Dia datang dan dia rubah. Kita rubah semua dengan hukum Prancis. Kita rubah dengan hukum Belanda. Orang ini kafir. Kufur akbar. Kenapa? Karena tidaklah dia merubah itu semua kecuali dia pasti menganggap hukum ini lebih bagus atau hukum ini sama. Kalau tidak, jadi kalau dia berubah satu dua, ya. Dia berubah istibdal secara total, ini kafir kata para ulama, kafir. Menunjukkan dia menentang hukum Allah, dia rubah semua dengan hukum kafir. Yang pertama. Yang kedua, dia meyakini hukum Allah hanyalah alternatif. Syariat itu hanyalah alternatif. Namun dan tetap boleh bikin hukum sendiri selama maslahat. Secara maslahat. Boleh sendiri kalau ada maslahat. Ini juga kafir. Ini juga kafir ya. Dia mengatakan hukum Allah ya kita alternatifnya boleh gini boleh gitu. Semuanya baik. Sama di antara yang menyebabkan kafir adalah menganggap hukum manusia sama dengan hukum Allah. Hukum buatan sama dengan hukum Allah. Ini juga kafir. Berarti menyamakan hukum Allah sama dengan hukum manusia. Dan ini perendahan Allah ketika disamakan hukumnya dengan hukum manusia. Ya. Ya. Tadi dia pertama menganggap boleh bikin hukum selain hukum Allah alternatif, hukum Allah boleh, hukum saya juga boleh bikin juga boleh. Apalagi menganggap lebih parah lagi hukum buatan atau manusia
lebih afdal dari hukum Allah karena sikon. Ya, sekarang sikon yang nggak bisa, lebih bagus hukum manusia, ini juga nggak boleh. Itu berarti menganggap hukum Allah tidak pas. Berarti protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata para ulama menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ya, seperti menganggap hukum Allah tidak sempurna, masih kurang, lebih bagus yang kita bikin, kita sudah rapatkan ya. Lebih bagus hukum kita ya. Ini kesimpulan ikhwan dan akhwat ya yang menyebabkan ya bahwasanya seorang tidak berhukum dengan hukum Allah meskipun asalnya kufur asghar tapi bisa menjadi kufur akbar. Bisa menjadi kufur akbar ya. Intinya kapan dia memiliki keyakinan salah satu dari keyakinan ini maka dia terjerumus dalam kufur akbar. Lain halnya, perhatikan, lain halnya jika tidak demikian. Jika tidak demikian maka hukumnya kufur asghar. Seperti dia berhukum dengan hukum selain Allah tapi dia tahu dia salah. Tapi dia tahu dia salah. Dia berhukum dengan hukum selain Allah tapi dia terpaksa kalau enggak dia akan ini ya, misalnya ya seperti itu. Ini namanya apa namanya? Dia tidak sampai pada kufur akbar. Namun ada kondisi sebenarnya Allah mengatakan ijtihad. Ketika dia berada di suatu negara dan dia tidak bisa mencetuskan hukum Allah dan dia tahu ini adalah kesalahan, namun dia berusaha mendekatkan hukum buatan dengan hukum Allah. Ya, mudah-mudahan dia dapat pahala. Dia berusaha, kalau enggak lebih kacau. Dia lihat orang semua bikin hukum ngaco-ngaco, dia berusaha. Dia tidak bisa jebol, dia tidak bisa gol kepada hukum Allah, tapi dia membuat hukum yang mendekati. Dia berijtihad. Dia mengambil irtikabu akhafidz dhararain, menempuh yang lebih ringan kemudaratannya. Maka seperti ini mudah-mudahan dia mendapatkan pahala. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan orang yang buat undang-undang. Sekarang terkait dengan masyarakatnya ya. Sama hukumnya mirip ya. Ini apa namanya? Hukum asalnya adalah kufur asghar. Tapi bisa jadi kufur akbar. Ya. Misalnya dia merasa bahwasanya hukum manusia lebih afdal daripada hukum Allah, dia lebih memilih hukum. Intinya sama seperti yang pembuat undang-undang ya. Tapi jika timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana seorang di suatu negara di situ hukumnya bukan hukum Allah? Apa yang dia lakukan? Kalau dia bisa berhukum Allah maka berhukum dengan hukum Allah. Tapi kalau tidak bisa, demi menempuh kemudaratan yang ringan, dia terpaksa mengikuti hukum selain hukum Allah. Maka darurat dia lakukan, tapi jika dia mendapatkan yang lebih banyak dari haknya dia harus kembalikan, jangan dia ambil. Contoh misalnya taruhlah kejadian dia cerai misalnya atau suaminya meninggal misalnya. Suaminya meninggal, dia cuma dua pilihan, dia mendapat harta setengah. Jika tidak dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dia punya hak misalnya seperempat dari harta warisan. Tapi undang-undang negara tersebut mengatakan kamu dapat setengah atau tidak ambil sama sekali. Maka ketika dalam hal tersebut dia tidak ada undang-undang lain, maka terpaksa dia ambil undang tadi. Namun ketika dikasih setengah, dia ambil seperempat, sisanya dia kembalikan kepada ahli waris yang lain. Tidak boleh dia ambil. Jangan dibilang karena terpaksa saya ikut undang-undang negara, maka saya ambil setengah. Lah kamu tahu bahwasanya hukum Allah hanya seperempat. Maka seperempatnya kamu harus kembalikan kepada ahli waris yang lain. Ya, seperti itu maksudnya ya. Seperti itu maksudnya ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikapun kita mendapati ada orang yang seperti ini, jika kita mendapati penguasa yang seperti ini, tidak serta-merta dia menjadi kafir tentunya. Dia terjerumus dalam kekufuran, tapi tidak serta-merta menjadi kafir, harus ditegakkan hujjah, ya. Harus dinasihati. Disihati dengan ditegakkan hujjah, argumentasi untuk menjelaskan kepada dia, dan dihilangkan syubhat. Mungkin dia ada syubhat, dia menyangka bahwasanya untuk urusan negara misalnya tidak perlu undang-undang Allah misalnya, ada orang kena syubhat banyak, dan dihilangkan syubhat.
Saya katakan bukan cuma, bahkan sebagian ulama-ulama saya lihat di Mesir justru mengatakan kami tidak menerima undang-undang Islam. Kami adalah sekularis. Ulama yang ngomong, mufti-mufti sebagai mufti-mufti. Saya sedih melihatnya. Tapi demikian. Nah, orang pemerintah melihat seperti itu ya sudah dia ikut. Nah, ini juga ulama kok. Dia ada syubhat. Ya, sama seperti ketika Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ketika berhukum dengan hukum selain Allah, memaksa orang untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan Al-Ma'mun? Jawabannya tidak. Al-Ma'mun sudah terjerumus dalam kekufuran. Tetapi tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia terkena syubhat. Tapi perbuatan dia memaksa orang mengucapkan Al-Quran itu makhluk ada perbuatan kekufuran. Karena itu hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya ulangi, hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil berdasarkan dalil yang sudah saya sebutkan. Tetapi dia bisa berubah menjadi kufur akbar jika seorang merubah hukum syariat Islam diganti dengan undang-undang baru, undang-undang Prancis, undang Belanda, maka ini keluar dari Islam. Atau dia berhukum, dia mengatakan tidak wajib kok berhukum Islam, ini cuma alternatif, boleh hukum Islam, boleh hukum ini. Ini juga tidak boleh, ini keyakinan yang keliru. Berhukum dengan hukum Allah itu wajib, bukan alternatif. Atau menganggap hukum yang saya bikin sama kok nggak ada masalah. Apalagi menganggap hukum saya lebih afdal daripada hukum Allah karena kondisi sekarang lebih cocok hukum saya, ini juga sama. Ini semua terjerumus dalam kekufuran. Tapi saya katakan tadi tidak serta-merta orang berkeyakinan seperti ini kita vonis kafir kecuali setelah kita tegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat sebagaimana Al-Ma'mun yang tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Demikian para dokter rahmatillah subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha menjalankan hukum Allah. Jangan karena undang-undang sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita undang-undang aja lah. Kalau warisan pakai hukum Allah kita enggak dapat kebagian, ini enggak boleh seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Seperti biasa sudah banyak sekali pertanyaan dari jemaah. Ini yang saya bacakan adalah yang paling berhubungan dengan pembahasan kita hari ini ya Ustaz. Sekarang kita bacakan satu pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Selama adanya wabah COVID, sholat berjamaah di masjid hanya diperbolehkan 50%. Ada masjid yang menerapkan jarak antar jamaah, ada juga yang tidak berjarak. Ada di masjid melarang saling berbicara antar jamaah, perbanyak zikir, dan kita sudah menggunakan masker. Masjid yang tidak mengatur jarak berdalil hukum Allah, sementara yang berjarak mengikuti ulil amri. Pertanyaannya mana yang lebih kita ikuti hukumnya Ustadz? Ini seperti saya sekarang Ustadz nih, di rumah itu dia jaraknya tidak berjarak lagi Ustadz. Jadi sudah ada rapat-rapat, tapi di Bekasi saya ikut sholat berjemaah itu masih berjarak-jarak Ustaz. Nah itu gimana jadinya Ustaz? Padahal hari yang sama. Sebenarnya jawabannya orang yang menerapkan jarak juga sedang mempraktekkan hukum Allah. Itu pemahaman dia masing-masing karena dia menganggap syariat menyuruh kita untuk menjaga nyawa ya. Kita ada penjagaan terhadap nyawa sehingga banyak keringanan-keringanan yang dibolehkan. Contoh seperti kita boleh tidak puasa kalau sakit ya. Kan boleh tidak puasa kalau sakit. Kemudian kalau misalnya mau sholat berjamaah ternyata ada perampok di jalan kita boleh tidak karena takut boleh tidak demi penjagaan nyawa. Demikian juga terkadang kita boleh meninggalkan jamaah karena penjagaan harta. Misalnya kita mau kalau ke masjid nanti barang kita dicuri orang, tidak ada yang menjaga. Ini dia uzur yang disebut oleh para ulama. Selain juga seperti menjaga yang lain seperti kalau hujan boleh tidak ke masjid, kalau lumpur boleh tidak ke masjid, angin dingin boleh sholat di rumah. Ini semua berjaga tentang nyawa atau menjaga kesehatan seseorang. Di antaranya kata para ulama takut terkena penyakit jika ke masjid. Sehingga ketika para ulama berfatwa, para ulama syariat berfatwa, ketika ini terutama delta, ya mungkin kalau sekarang perkaranya ringan. Kita bicara tentang masalah delta dan yang COVID yang pertama, COVID kedua, dengan berjarak maka virus tidak akan mengena karena kita protokol kesehatan dan dengan jarak tersebut ternyata salat masih sah. Mereka bukan meyakini bahwasanya sunnah enggak. Mereka bilang ini kita melakukan suatu yang dibolehkan karena kita sedang mengalami kondisi yang tidak normal. Sama seperti seorang yang sakit ya dia boleh duduk salat pakai duduk, bukan berarti salat di kursi sunnah. Tidak, tapi boleh karena kalau kamu berdiri kamu bakalan jatuh misalnya. Jadi orang yang berfatwa bahwasanya berjarak juga dia berusaha menjalankan syariat Allah demi menjaga nyawa manusia ya. Sebagian mengatakan tidak usah. Kalau masuk masjid sudah kita ikut hukum Allah. Hukum Allah bagaimana? Ya buka masker, rapat, ya. Kemudian duduk sampai syuruk, berzikir ramai. Kita bilang ya itu mungkin pendapat kamu yang ahli dalam ini para ulama ya.
Jadi intinya bukan berarti kalau berjarak berarti hukum WHO, enggak, yang berfatwa juga para ulama. Kemudian yang tidak berjarak hukum Allah. Ini semua berusaha menerapkan hukum Allah. Cuma ijtihad. Ini masalah ijtihad. Tapi sekarang kalau masalah apa namanya masalah Omikron saya rasa lebih ringan ya. Saya rasa lebih ringan, tinggal pakai masker insya Allah. Kecuali di rumah kita ada orang tua yang kita khawatirkan, atau kita sendiri punya komorbid, itu lain cerita. Maka hukumnya tidak apa namanya tidak kita generalkan ya. Kalau situ anak-anak muda semuanya, saya rasa rapat nggak Pak untuk Omikron ya. Iya. Karena kita keluarga juga kena, teman-teman juga kena, alhamdulillah ringan ya. Jadi kalau nanti kalau Delta lain lagi. Kalau Delta lain lagi, yang muda juga bisa meninggal dan banyak muda badan kuat, binaraga semua meninggal ya. Tapi kalau sekarang Omikron yang komorbid ya sudah cari masjid yang berjarak. Yang tidak punya komorbid mungkin nggak ada masalah ya. Perkaranya ringan, nggak usah ribut masalah ini. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi kesimpulannya nggak usah diributin ya Ustadz ya. Nggak usah yang ribut, biarin aja, nggak usah di ini. Kita nggak bisa maksa orang kena komorbid suruh dekat-dekat, nanti kalau dia mati kamu tanggung jawab. Bukankah yang kena Omikron juga ada yang meninggal? Ada. Yang banyak kasus menyebutkan, yang nggak tahu dokter mungkin lebih ngerti. Saya dengar katanya banyak yang tidak belum divaksin meninggal. Benar atau tidak? Betul. Benar. Dan ada yang komorbid juga meninggal. Ya beda-beda orang. Kalau dokter sudah vaksin 2 kali, sudah kemudian ya apa namanya rapat, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting pakai masker, insya Allah nggak ada masalah. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, selanjutnya. Kita ambil yang resen sebentar, bisa Satria Aribo, Dr. Bobby, yang resen. Silakan Dr. Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz Firanda. Ustaz, ini tentang temanya ini kan cukup sensitif nih Ustaz. Ya. Pertama di negara demokrasi kita ini salah sedikit bisa dicap radikal atau dan semacamnya. Dan saya keluarga-keluarga saya juga yang dekat ini kan mulai saya coba berikan dakwah, alhamdulillah. Cuman bagaimana ini dengan masyarakat luas? Apakah perlu juga atau belum saatnya dulu atau bagaimana Ustaz? Apa? Bagaimana? Kenapa? Maksudnya kurang ini besar kan suaranya. Halo? Yang terakhir gimana? Bagaimana? Keluarga kenapa? Bagaimana maksudnya? Apakah ini yang urgent dulu atau cukup saya dakwahkan tauhid dulu ke keluarga atau ini juga cukup saya infokan juga atau bagaimana menurut Ustadz? Karena kan ini lumayan sensitif, tidak semua masyarakat menerima ini. Semua tentunya prioritas. Makanya kita bikin pengajian agar orang tahu bahwasanya hukum Allah itu indah. Kan kita butuh pengajian. Tidak mungkin datang kita bilang ini, kamu kalau nggak begini nggak nyambung. Sama kita ingin menjelaskan tentang kesyirikan perlu ada tahapan-tahapan. Makanya dengan adanya banyak pengajian mengenalkan Allah kepada hukum-hukum Allah itu diantara usaha kita menyebarkan hukum Allah, entah dilaksanakan entah tidak, tapi kita sampaikan di semua jajaran masyarakat agar sampai kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan ya. Mungkin mereka mewarisi hukum-hukum Belanda misalnya ya. Siapa tahu nanti ada orang ke depan yang berusaha merubah menuju kepada hukum Islam. Harapan kita semua seperti itu ya. Jadi kita jelaskan saja. Adapun masalah keluarga kita prioritas tetap. Kita melihat masalah dan mudarat mana yang lebih dahulu disampaikan, mana yang bisa ditunda dan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gimana Akhi Ari, sudah cukup ya jawaban dari Ustadz. Jadi memang ngeri-ngeri sedap nih Ustadz. Karena dengan lihat berbagai kasus belakangan ini kita juga sensitif untuk bicara-bicara masalah seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan dari yang melalui chat. Ini mengenai hukum Allah juga Ustadz. Ini Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya, nenek saya baru meninggal sebulan setelah itu, ibu saya dituntut sama adik perempuannya, diminta untuk memberikan kelebihan tanah yang sudah dibagikan ortunya. Ulang dok. Siapa yang meninggal? Maaf, neneknya baru meninggal, Ustadz. Nah, terus? Neneknya baru meninggal. Lalu neneknya itu bagi-bagi tanah, Ustadz. Ada untuk ibunya, ada untuk adik ibunya. Lalu adik ibunya itu, ibunya diminta untuk memberikan kelebihan tanah yang sudah diberikan kepada ortunya, kepada orang tuanya dari zaman sebelum menikah. Karena si adik ibunya itu berpikir tanah yang jadi bagian ibunya itu lebih besar dibandingkan dengan tanah miliknya. Padahal pembagian warisan sudah dibagikan jauh sebelum ortunya meninggal.
Jadi pertanyaannya, apakah memang harus dibagikan lagi Ustadz, walaupun sudah dibagikan yang dulu? Mungkin sudah mengikuti hukum-hukum Islam ya Ustadz ya. Kalau yang dibagikan sebelum meninggal itu namanya hadiah, beda Oh, dengan hadiah. warisan. Oh, beda ya. Nah, kalau hadiah terserah dia mau kasih adiknya. Ini neneknya kasih adiknya itu hadiah. Oh, Kalau hukum warisan berbeda lagi. Hukum warisan harus lihat siapa ahli waris. Hukum kalau sudah dia berikan sebelum meninggal itu namanya hadiah. Hadiah terserah dia. Kalau buat anak-anaknya harus adil. Tapi kalau bukan selain anaknya bebas. Dia mau kasih adiknya, dia mau kasih kalau selain ahli waris ya, dia mau kasih adiknya, dia mau kasih kakaknya terserah dia. Mau kasih istrinya. Tapi kalau buat anak-anak harus adil. Kalau dia sudah meninggal, belum sempat bagi-bagi, nah hari itu namanya harta warisan. Harus kembali kepada, dan itu tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Maka itu harus dibagi dengan sesuai hukum waris. Yang berhak dapat, maka dapat. Yang tidak berhak dapat, tidak dapat. Ya, seperti itu ya. jadi memang tidak perlu diulang lagi pembagiannya Ustadz ya? Ya kalau yang dia berikan sebelum meninggal namanya hadiah. Nah, dia harus adil kepada anak-anak ya. Misalnya ada seorang meninggal, dia kasih istrinya setengah hartanya. Boleh-boleh saja. Ganti nama kamu buat kamu. Nanti sisanya, ternyata dia meninggal, sisanya bagi anak-anak nggak boleh protes ya. Kamu harusnya cuma dapat 1/4 atau beda. Ketika dia meninggal, bagi lagi dia dapat lagi 1/8 ya. Ya bisa jadi seorang suami kasih hadiah kepada istrinya, terserah dia mau kasih istrinya, dia mau kasih tetangganya, dia bebas saja, harta dia kok. Dia yang cari, dia yang punya. Kamu sudah dapat kebagian, bersyukur. Nggak bikin apa-apa, dapat bagian ya. Jadi ya subhanallah, masalah warisan yang masalah yang sangat sensitif. Dia sudah tidak kerja apa-apa, tapi dapat bagian, itu masih protes ya. Masih protes. Kurang banyak. Nah, jadi iya padahal tidak kerja apa-apa. Yang penting ikut sesuai syariat Allah. Kalau ikut syariat Allah oke. Ada yang tidak sesuai kita tegur, kamu nggak sesuai, kamu kebagian kelebihan, harusnya syariat sekian, itu oke. Tapi kalau dia sudah dapat, dia nuntut yang bukan hak dia, maka ini hukumnya haram. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan satu lagi Ustaz, agak sedikit berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang suka melecehkan aturan agama kita. Berarti ini mungkin temannya bukan muslim Ustaz ya. Setahu saya, jika saya komen, pasti dia akan argumen dan tidak akan mau kalah. Bagaimana sikap terbaik saya dalam hal ini Ustaz? Mungkin orang kena syubhat. Kalau orang muslim orang kena syubhat. Banyak orang kena syubhat liberal, mengatakan hukum tidak bisa dikerjakan lagi. Ini hanya untuk orang Arab zaman dahulu. Al-Quran sudah expired. Mereka ucapkan seperti itu. Ya tinggal kita nasihati. Pemikiran ini pemikiran kufur, tapi tidak serta-merta orang berpikir seperti itu menjadi kufur. Nah, kita nasihat. Kalau orang banyak kena syubhat. Saya katakan tadi, Imam Ahmad tidak mengkafirkan al-ma'mun, padahal dia berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, seperti karena kondisi terkadang buat orang tidak bisa, dan banyak orang berhukum dengan hukum selain Allah tidak dia dalam kondisi terpaksa. Contohnya siapa? Contohnya Raja Najasyi. Najasyi dia kan Nasrani dan dia berhukum dengan hukum Nasrani. Kemudian ketika dia masuk Islam dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tetap menjalankan hukum selain Allah karena tidak mampu. Disebut oleh Ibnu Taimiyah, ini tidak mampu. Ya. Sebagian kita misalnya kerja di suatu instansi, ada hukum yang berlaku, dia tidak bisa rubah. Tapi dia berusaha menjalankan sesuai dengan yang lebih mendekati kepada keadilan. Dia tahu ini salah. Tapi dia tidak, mudah-mudahan dia dapat pahala ketika dia berusaha menegakkan sesuai dengan yang dekat kepada Islam. Seperti itu. Itu tidak, insya Allah tidak. Karena ada kondisi darurat membuat kita tidak bisa berhukum kecuali dengan hukum yang ada. Maka tergantung niat kita ketika berhukum dengan hukum tersebut. Jadi intinya orang yang tadi yang mengolok-olok hukum Islam, ya mungkin kalau dia orang Islam dia pasti ada syubhat. Diskusi aja, nasihati ya, sabar. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi yang raise hand satu lagi, Dr. Bobby, silakan Dr. Bobby. Dr. Bobby. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada seorang saudara Muslim bekerja di perusahaan swasta. Yang punya perusahaan swasta ini mayoritas orang Kristen, Ustadz. Tapi sering yang Muslim ini disuruh berdoa, memimpin doa setiap sore. Sementara yang orang Muslim ini berdoa dengan berkata-kata seperti orang Kristen itu, Ustadz. Apakah dia keluar dari Islam? Tentu dia tidak ridho, cuma dia terpaksa ya. Tidak lah, cuma hindari ya. Tapi kalau dia ucapan kufur, misalnya dia mengatakan wahai Yesus misalnya, ya dia tidak boleh seperti itu. Ini ucapan kufur ya. Seorang jangan menggampangkan ucapan-ucapan seperti itu. Nasihati. Alhamdulillah rezeki masih banyak. Bagaimana
Atau serahkan kepada mereka, bilang saya dalam agama saya, bilang secara terus terang. Mungkin dia malu-malu, gara-gara malu-malu lebih memilih untuk mengucapkan kalimat kufur. Jangan, mending dia sampaikan, ini perusahaan kamu, yang kerja juga banyak kamu, ya kamu doa sendiri aja. Sampaikan baik-baik, dan terus bekerja dengan baik, kita interaksi dengan siapa saja dengan cara yang baik. Nasihati dia, enggak boleh dia memimpin doa, kemudian kalau dia berdoa ya dia bilang, ya Allah, berilah kemudahan bagi perusahaan kami. Jangan bilang, wahai Yesus, enggak boleh. Enggak boleh ya. Pernah Allah saya Ta'ala nanya, bisa. Ya. tapi masih Baik, mungkin sering. pertanyaan terakhir, Dok. Ya, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapi jika ada hukum atau aturan di tempat kerja kita bertentangan dengan hukum agama, gitu Ustadz? Kita nasihati, karena biasanya orang bikin hukum dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Mungkin biasanya dia buat undang-undang tidak boleh sholat, itu salah. Ya, itu kita diskusi, karena banyak undang-undang di kantor hanya perkara yang bisa difleksibel, yang bisa masih bisa tidak tegas dalam syariat ya. Kecuali dia buat undang-undang yang benar-benar misalnya tidak boleh berjilbab, itu melanggar syariat namanya. Ya kita nasihat, kalau nggak mau nasihat nggak usah kerja di situ. Nggak usah dikerja di situ ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir sudah tausiah kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada kajian ukhuwah pediatrik selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga atas banyaknya chat pertanyaan dan yang raise yang tidak bisa dilayani pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.